Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perlindungan, kemudahan, kesehatan, dan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Allow me to introduce myself before starting learning. My name is Abdul Kahar Musakir. I work at BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembelajaran hari ini masuk pada materi agenda 2, yaitu aneka. Adik-adik, ada yang bisa jelaskan apa itu aneka? Saya persilakan. Ya, jadi aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan salah satu materi yang akan saya sampaikan adalah akuntabilitas. Metode pembelajaran yang akan kita lakukan adalah ceramah, brainstorming, diskusi kelompok. Alokasi waktu yang digunakan selama 15 menit. Dalam materi akuntabilitas kali ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Sebelum membahas tentang materi pokok tersebut, tentunya harus kita mengetahui apa tujuan pembelajaran dari mata pelatihan ini. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep akuntabilitas. Yang kedua, mampu memahami pilihan yang tepat dan benar jika terjadi konflik. Yang ketiga adalah mampu melaksanakan tugas organisasi. Yang keempat, mampu melayani masyarakat adil dan merata. Yang kelima, mampu menunjukkan netralitas sebagai PNS. Yang keenam, mampu menunjukkan sikap perilaku yang konsisten. Yang ketujuh, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Apa yang kita harapkan dari pelatihan ini? Tentunya peserta harus mampu memiliki kemampuan untuk memahami akuntabilitas dari sisi konseptual, teoritis, sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel. Selanjutnya pertanyaannya seperti begini adik-adik sekalian. Samakah pengertian akuntabilitas dan responsibilitas? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Silakan. Ya. Oke. Baik. Jadi jawabannya cukup baik. Jadi akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai yang menjadi amanahnya. Yang kedua adalah responsibilitas, kewajiban untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, jadi akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, ya, aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, instansi dengan negara dan masyarakat. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara dua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Perilaku aparat dalam bertindak, perilaku dan berinovasi berupaya dalam memberikan kontribusi yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas yang mampu menjelaskan hasil yang dicapai individu, kelompok, dan instansi. Untuk individu berdasarkan kontrak kerja dan instansi berdasarkan lakib. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban memerlukan tanggung jawab memerlukan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan adik mempelajari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja seorang PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada 3
fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, ya, ini akuntabilitas menurut Bopens. Yang pertama, peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol, ya, dan membangun sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas. Yang kedua, peran konstitusional mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, peran belajar meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sebelum kita lanjut, mungkin adik-adik ada pertanyaan tentang apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Ya, bagus. Jadi dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai seorang abdi negara, sebagai PNS, tiga peran ini harus dipahami dan dimengerti. Apa itu peran demokrasi, apa itu peran konstitusi, dan apa itu peran belajar. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Ya, itu ada 5. Adik-adik yang perlu harus ketahui bahwa yang pertama, akuntabilitas personal. Yang dimana maksudnya akuntabilitas personal di sini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Seperti yang pertama adalah kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga moral dan etika. Yang kedua akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga akuntabilitas kelompok, kinerja suatu instansi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Di sini bukan lagi sebagai saya, tetapi kami. Inilah inti bahwa akuntabilitas kelompok adalah semua. Jadi yang keempat, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Sebelum kita melanjutkan, adik-adik, mungkin ada yang bisa didiskusikan pada kali ini. Saya persilakan adik-adik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus kita diskusikan. Silakan, mungkin yang di belakang, adik-adik, yang ibu-ibu silakan. Ya, ada yang mau tanggapi, silakan. Ya, coba Pak Hendra, coba tanggapi. Ya, jadi tingkatan akuntabilitas ini, ya, yang kita harapkan di sini bahwa seperti tadi pertanyaan adik-adik sekalian mengenai akuntabilitas kelompok. Jadi kinerja sebuah instansi itu ditentukan atas kerjasama kelompok, bukan atas pribadi-pribadi di sini atau individu. Jadi itu inti dari tingkatan akuntabilitas yang adik-adik diskusikan tadi. Selanjutnya, dalam mekanisme akuntabilitas birokrasi, ya, setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat berbeda-beda dari setiap anggota organisasi, hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contohnya, sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Jadi ada 5 dimensi dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, itu adalah kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses, prosedur yang digunakan sudah tepat dan baik dalam pelayanan yang cepat. Yang ketiga, akuntabilitas program, tujuan tercapai dan ada alternatif program jika program itu gagal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan. 5, akuntabilitas finansial, pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Selanjutnya, akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas itu antara lain yang pertama Renstra, yang kedua kontrak kerja, yang ketiga laporan kinerja. Apa itu Renstra? Itu yang sering kita dengar yang namanya RPJM, RPJM, RKP, Rencana Kerja Pemerintah, Renstra SKPD, SKP, sasaran kerja pegawai atau setiap PNS. Yang kontrak kerja ialah implementasi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Sedangkan laporan kinerja adalah LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas: yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Yang kedua, rencanakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Yang ketiga, lakukan implementasi memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Di sini dalam modul adik-adik sekalian itu ada 5. Yang pertama, penggunaan sumber daya milik negara. Yang kedua, kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, transparansi dan akses informasi. Yang keempat, penyampaian data dan penggunaan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Tugas adik-adik kita membentuk sekarang kelompok, ya. Jadi tugas kelompok, buat kelompok menjadi 5 sesuai dengan tema yang saya sebutkan tadi. Tentukan ketua kelompok dan kita diskusikan. Diskusinya boleh di luar ruangan, boleh di dalam ruangan, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masuk di ruangan, setelah selesai adik-adik berdiskusi, kita presentasikan dengan menggunakan infografis yang menarik. Tugas adik-adik adalah analisa kondisi tersebut sesuai tema. Contoh kasus didapat lewat media online maupun YouTube. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, kondisi ideal yang diharapkan. Yang keempat, alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, nilai akuntabilitas yang diambil. Jadi contoh kasus-kasus itu adik-adik bisa mengambil di media online maupun di YouTube. Seperti tema kasus praktik kecurangan dan perilaku korup. Bisa saja yang kita ambil contoh kasusnya, ya, contoh kasusnya tentang dana desa. Jadi mungkin itu, jadi saya persilakan adik-adik untuk bekerja dengan waktu yang terbatas ini kita bisa manfaatkan. Setelah itu baru kita masuk kelas untuk kita diskusikan di kelas. Saya kira saya persilakan adik-adik untuk bekerja. Baik, adik-adik setelah mengerjakan tugas yang kita setiap kelompok, jadi saya harapkan adik-adik bisa mempresentasikan masing-masing kelompok dan moderator di kelompok lain silakan berganti bergiliran untuk melaksanakan diskusi kelompok tersebut. Silakan. Ya. Ya. Baik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari 5 ya studi-studi kasus tersebut, satu yang kita bisa contohkan atau seperti praktik kecurangan, ya kita bisa menyimpulkan mengapa terjadi, itu yang menjadi pertanyaan. Di sini yang pertama karena adanya peluang untuk melakukan, ya contoh seperti tadi yang diberikan tentang dana desa, karena lemahnya sistem dalam suatu instansi. Yang kedua, insentif atau tekanan, ya contoh pressure dapat timbul karena masalah keuangan pribadi sehingga muncul sifat-sifat buruk, ya. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan tersebut, menganggap apa yang dilakukan itu sudah benar dan bisa diterima, ya. Ya, faktor penentu untuk mencegah praktek kecurangan tersebut, yang pertama adalah komitmen dari top manajemen atau organisasi di dalam organisasi. Yang kedua, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, perekrutan dan promosi pegawai. Yang keempat, pelatihan nilai-nilai organisasi, entitas, dan standar pelaksanaan. Yang kelima, menciptakan saluran komunikasi yang efektif. Yang keenam, penegakan kedisiplinan. Yang ketujuh, menciptakan kerjasama pengawasan. Apa yang diharapkan dari PNS tentang perilaku individu personal behavior? Pertama, bertindak sesuai kode etik dan peraturan yang berlaku. 2. Tidak mengganggu, menindas, diskriminasi terhadap masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja kondusif dan produktif. 4. Memperlakukan kolega dan masyarakat secara hormat, jujur, dan adil. Yang kelima, membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Yang keenam, melayani stakeholder lingkungan pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap waktu. Aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan lingkungan akuntabel ini adalah kesimpulan dari proses yang kita pelajari hari ini. Kita menyimpulkan bahwa apa saja yang aspek-aspek yang mempengaruhi untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima adalah kepercayaan, ketujuh adalah keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, yang kesembilan konsistensi. Dalam mengakhiri materi yang saya bawakan pada hari ini, tentunya adik-adik sekalian sudah mampu memahami apa yang dimaksud dengan
konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Oke, ada pertanyaan atau komentar sampai di sini? Kalau tidak ada, pertanyaannya begini. Mampukah kita menjadi ASN yang akuntabel? Saya butuh jawaban adik-adik 2 kata saja. Silakan, siapa? Ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, ya tentunya jawaban adik-adik ada yang 3 kata, 4 kata. Kita butuh hanya 2 kata. Bahwa pasti bisa. Ya. Coba diulang adik-adik, pasti bisa. Sebelum saya menutup pertemuan ini, saya mengutip dari Khalifah pertama, tingkah laku yang baik adalah ketika seorang tidak membutuhkan imbalan sebagai ganti atas perbuatan baik. Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih, tetap semangat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.